Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febria Astianingsih dengan NIM O1AH17122 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana metabolisme dari karbohidrat. Di sini kita mencakup 4 bahasan, yaitu definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, glucaneogenesis, kemudian siklus Krebs, siklus glikolisis, kemudian metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino, dan bagaimana proses glikolisis aerob dan energi. Pertama yaitu kita membahas tentang definisi dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Jadi pertama itu ada namanya glikogenolisis, yaitu di mana tahap pertama penguraian glikogen dalam pembentukan glukosa 1-fosfat. Berbeda dengan reaksi pembentukan glikogen, reaksi ini tidak melibatkan UDP atau glukosa dan enzimnya, yang dimana melibatkan glikogen fosforilase, dan selanjutnya glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim yang sama seperti pada reaksi kebalikannya. Kemudian pengertian gluconeogenesis, di mana pengertian di sini merupakan proses pembentukan glukosa dari senyawa bukan glukosa yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan akan glukosa, tetapi tubuh tidak dapat memasok pasokan glukosa tersebut. Glukosa merupakan molekul yang sangat penting terutama bagi eritrosit, sel darah merah, dan sel saraf otak, karena sel-sel tersebut tidak dapat menggunakan molekul lain sebagai sumber energinya. Kemudian ada namanya glikolisis, di mana glikolisis merupakan jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk dari asam pirufat yang selanjutnya akan terbentuk menjadi asetil koenzim untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat atau disebut dengan siklus Krebs. Kemudian ada namanya glikogenesis, di mana glikogenesis adalah proses pembentukan atau biosintesis glikogen yang terjadi terutama di dalam hati dan otot. Selanjutnya yaitu siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi. Siklus glikolisis ini terjadi pada sitoplasma dalam lingkungan aerob. Biasanya reaksi ini terjadi pada glukosa menjadi 2 asam pirufat menghasilkan 2 ATP dan 2 koenzim. Ini bisa dilihat pada gambar di sini, di mana ATP ini adalah adenosin trifosfat, yang dimana dia akan mentransfer energi dari glukosa di sini. Dia akan mentransfer energi dari glukosa berlangsung di ATP dan koenzim 2H, di mana koenzim 2H ini merupakan reaktan utama bagi fosforilisasi oksidasi dalam lingkungan anaerob untuk memecah glukosa dan menghasilkan asam laktan dan ATP. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat merupakan pusat bagi seluruh aktivitas metabolis tubuh yang berlangsung dalam matriks mitokondria, di mana siklus ini tidak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat tetapi juga digunakan untuk memproses molekul lain seperti protein dan lemak. Reaksi ini selain penting untuk pembentukan energi juga penting untuk biosintesis sebab dapat menyediakan kerangka karbon untuk berbagai senyawa penting dalam sel. Selanjutnya untuk pembentukan siklus asam sitrat ini atau siklus Krebs ini, pertama molekul pirufat akan teroksidasi terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A dan CO2. Dalam proses tersebut akan dihasilkan produk samping berupa NADH yang memiliki nilai energi ekivalen dengan 3 kali ATP. Kemudian molekul asetil koenzim A yang terbentuk kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat. Inti dari proses yang terjadi pada siklus ini adalah untuk mengubah 2 atom karbon yang terikat di dalam molekul asetil koenzim A yang menjadi 2 molekul menjadi karbon dioksida atau CO2. Kemudian dia akan membebaskan koenzim A serta memindahkan energi yang dihasilkan pada siklus ini ke dalam senyawa NADA, FADH2, dan GTP. Dalam siklus Krebs ini, satu molekul ATP sementara energi bebas yang terkandung di dalam senyawa NADH dan FADH2 kemudian akan mengalami proses lebih lanjut dalam rantai asam sitrat. Kemudian ada namanya rantai respirasi atau transport elektron, di mana transport elektron ini memiliki prinsip yaitu terjadi pemindahan elektron dari suatu substrat ke substrat yang lainnya dari proses pemindahan ion hidrogen dari Na2 dan H+ yang membentuk Na2+ menjadi 2H2+.
Rantai transport ini dimulai dari NADH+, H+ yang masuk melalui NADH reduktase sehingga terjadi pemindahan elektron menjadi dua elektron. Dua elektron ini tersebut akan melalui NH2 reduktase yang dimana proses ini akan terjadi pengikatan antara ADP dan P-fosfat sehingga menjadi ATP2+. Selanjutnya adalah metabolisme karbohidrat lipid asam amino, di mana hubungan dari karbohidrat lipid asam amino ini adalah karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, di mana glukosa akan memasuki proses glikolisis menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat akan memasuki proses dekarboksi oksidatif menghasilkan asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A ini akan memasuki siklus Krebs, kemudian protein akan dipecah menjadi asam amino. Kemudian asam amino akan mengalami proses transmenasi untuk memisahkan gugus amonia yang tidak berguna bagi tubuh. Setelah itu gugus amonia dipisahkan, maka akan terbentuk berbagai senyawa yang kemudian dapat memasuki reaksi respirasi aerob dalam bentuk asam pirufat yang akan memasuki proses dekarboksi oksidatif sehingga akan memasuki siklus Krebs, asam alfa ketoglutarat dan asam suksinat. Kemudian di sini ada proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa dan proses glikolisis anaerob dan energi 9 ATP yang dihasilkan oleh satu glukosa. Bisa dilihat di sini bagaimana glikolisis dari aerob dan anaerob. Di sini dikatakan bahwa reaksi yang akan dikatalisis di fosfoglisierat kinase ini adalah 2 kali 1 sama dengan 2 ATP, yang nantinya reaksi tersebut akan dikatalisis dengan 2 ATP sehingga akan dihasilkan menjadi 4 ATP, di mana produk ATP pada tingkat oksidasi respirasi adalah 6 ATP. Produk ATP yang dihasilkan pada oksidasi satu molekul glukosa melalui jalur glikolisis aerobik adalah sejumlah 8 molekul ATP, sedangkan melalui glikolisis anaerobik menghasilkan 2 molekul ATP. Sekian dari presentasi saya. Mohon dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.